Setiap ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keutamaan masing-masing. Sholat sebagai tiang agama, puasa untuk membersihkan diri, sedekah dan zakat untuk meningkatkan sikap peduli antar manusia, dan pensucian harta. Dan ibadah haji sebagai penyempurna dari segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, selain ibadah wajib tadi, ada ibadah yang sangat mudah dilakukan dan sangat dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berzikir. Zikir paling ringan modalnya dan ringan pula pelaksanaannya. Dan waktu pelaksanaannya tidak ada batasan, bisa kapan saja. Semakin sering, semakin baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilakukan dalam segala keadaan, baik dalam keadaan berbaring, duduk maupun berjalan. Akan tetapi tidak boleh berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat-tempat yang kotor dan najis seperti kamar mandi atau WC. Zikir akan mendatangkan 5 kebaikan. 5 kebaikan itu yaitu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosanya, menjaga diri dari bisikan syaitan, melembutkan hati yang keras, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mencegah diri dari perbuatan maksiat. Pemirsa, Nabi Muhammad SAW menyampaikan sejumlah keutamaan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, zikir merupakan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, sahabat Muaz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Engkau mati sedangkan lisanmu basah dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat At-Tabarani. Pemirsa, hidup yang baik dan beruntung adalah hidup husnul khotimah yang diakhiri dengan kebaikan. Mengucap zikir tatkala ajal menjelang menjadi keberuntungan besar manusia tatkala nanti bertemu Robnya. Keutamaan kedua, zikir merupakan amal yang paling baik, bahkan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak serta lebih baik dari memerangi musuh. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Maukah aku beritahu tentang suatu amal yang paling baik, paling suci di sisi Tuhan, yang mampu meningkatkan derajat lebih dari memberi sedekah emas dan perak, bahkan lebih baik daripada bertempur dengan musuh, yaitu zikir kepada Allah." Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Keutamaan ketiga, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat membuat hati ini menjadi terang dan hidup, serta menunjukkannya kepada kebenaran. Orang yang tidak berzikir hatinya gelap dan hancur seperti orang yang telah meninggal. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti orang yang hidup dan orang yang meninggal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa, dalam bidang kesehatan, zikir juga sangat bermanfaat. Karena zikir bisa membawa kesehatan pada tubuh, baik psikis maupun fisik. Zikir berperan menumbuhkan ketenangan, rasa sabar, dan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jiwa tenang, tubuh menjadi tidak stres, kondisi psikis menjadi stabil yang berperan dalam menyeimbangkan kondisi tubuh untuk menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat. Situasi sebaliknya jika jiwa tidak tenang akan mempengaruhi psikis kejiwaan yang bisa mempengaruhi syaraf dan hormon sehingga tidak seimbang, sehingga penyakit mudah hadir. Pemirsa, zikir juga biasa dipergunakan untuk mengobati pada pasien yang sakit jiwa dan merupakan autoterapi atas ketergantungan narkoba pada diri seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya bagi setiap segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan sesungguhnya alat pembersih hati atau jiwa adalah zikir kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari siksa Allah daripada zikirullah." Hadis riwayat Baihaqi. Dengan memperbanyak zikir, maka seorang pasien penyakit jiwa dan mantan pengguna narkoba akan terbiasa membersihkan hati dari keinginan yang buruk dan tetap fokus untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa memperparah penyakitnya.
Sebuah penelitian kedokteran menarik dilakukan oleh ilmuwan Larson dan kawan-kawan di tahun 1989 terhadap pasien yang memiliki masalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen agama dan kegiatannya seperti doa dan zikir mampu mencegah dari hipertensi. Penelitian kedokteran lain yang dilakukan Dr. Arman Yurisal di Saleh menunjukkan dengan berzikir, la ilaha illallah dan astagfirullah akan menghilangkan nyeri serta menumbuhkan ketenangan dan kestabilan syaraf. Menurutnya, aktivitas berzikir akan mempengaruhi otak dan selanjutnya melalui otak terjadi perbaikan fungsi-fungsi organ yang lain. Terbukti sudah kedahsyatan dari ibadah zikir. Ibadah nan mudah dan bisa dilakukan kapan saja. Hati manusia pada hakikatnya membutuhkan suplemen makanan. Dan suplemen untuk hati tersebut adalah zikir. Zikir sudah terbukti bermanfaat bagi kesehatan fisik maupun jiwa. Sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim yang budiman mengamalkan ibadah yang satu ini. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan hari ini dapat menambah kadar keimanan kita. Wassalamualaikum.